semuanya, berjumpa lagi dengan saya kali ini tanggal 7 untuk zodiak Taurus untuk tanggal 1 sampai 6 Oktober 2025. Ini general reading, belum tentu semua orang bisa resonate nyampe personal reading. Kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditanggung mentah, energinya bisa vice versa, tergantung bagaimana kamu yang merasa. Ace of Pentacles, Eight of Cups, The Star, Ten of Swords, Ten of Wands ya, The Empress, Taurus, Two of Pentacles, The Lovers, King of Swords. Oke, di sini saya lihat apa ini ya, Taurus ya. Kamu sepertinya bakalan sibuk banget sama pekerjaanmu ya, silih berganti. Kamu lagi fokus dalam pekerjaanmu, atau intinya kamu pengen mengumpul pundi-pundi ya, pundi-pundi uang ya, semacam itulah ya. Dan di sini ada seseorang yang sangat kamu cintai dan kamu merasa orang itu sangat berharga bagimu ya. Kamu jujur sama dia, atau kamu akan mengatakan perasaanmu sama dia jika pun belum ya. Dan intinya dia bagimu sangat berharga. Kamu maunya dia. Intinya tentang dia itu sangat berharga bagimu ya. Ada orang yang benar-benar sangat kamu cintai. Di sini bakalan ada perubahan di dalam hidupmu, di mana kamu akan meninggalkan hal yang kamu rasa tidak penting atau tidak terlalu penting untuk dipikirkan ya. Beberapa dari kalian mungkin melepaskan seseorang atau menjauh dari orang yang kamu cintai, karena mungkin kamu punya urusan sendirimu, punya urusan pribadi atau semacamnya. Di sini juga kamu tidak ingin terlalu banyak galau-galauan atau pusing mikirin hal yang tidak selesai-selesai ya. Akan kamu tinggalkan kebiasaan itu. Atau bisa juga mungkin kamu meninggalkan seseorang yang kamu cintai. Mungkin karena kamu pengen waktu untuk dirimu sendiri ya, butuh waktu untuk dirimu sendiri. Ten of Wands, Ace of Pentacles. Di sini kamu sepertinya punya beban. Situasimu lagi berat banget untuk dijalani. Mungkin pekerjaan yang terlalu banyak mungkin ya. Tapi sepertinya kamu akan berusaha di sini, karena memang ada hal yang pengen kamu wujudkan atau cita-citakan. Di sini juga mungkin beberapa dari kalian berharap sama sesuatu yang sepertinya berat ya untuk dilakukan. Tapi meskipun itu berat, saya lihat kamu akan berjuang untuk mendapatkannya ya. Princess of Wands, Judgment, Nine of Wands. Di sini beberapa dari kalian kesulitan untuk memulai situasi yang baru, atau ada informasi yang benar-benar cukup melelahkan bagimu. Di sini juga kamu ada
ada kesadaran tentang mungkin kamu terlalu banyak memaksakan diri sehingga terlalu banyak mengambil tanggung jawab. Ada situasi di mana kamu mungkin agak membatasi diri ya terhadap bisa tentang apapun itu, mungkin menahan diri juga, tapi ternyata setelah dijalani agak berat di sini. Seven of Wands. Ini mungkin ada pekerjaan yang kamu kerjakan sendiri ya, karena kamu mungkin tidak percaya dengan bantuan orang lain atau semacamnya. Wow, ada kemakmuran di sini. Kesehatan juga, ada kemakmuran kesehatan, mungkin rezeki juga lancar. Kamu juga akan lebih peduli sama dirimu, kesehatanmu. Sini juga ada kepercayaan diri yang meningkat. Ada keinginan untuk belajar hal baru atau belajar untuk lebih baik lagi ke depannya, atau lebih dewasa lagi ya, lebih peduli lagi, lebih penyayang lagi jadi orang atau semacamnya. Kita lihat lagi. Three of Pentacles, Six of Pentacles, Death, the Wheel, Four of Wands, the Magician, Six of Swords, Ace of Wands. Oke, di sini saya lihat kamu lagi memanifestasikan untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, atau kamu memanifestasikan seseorang yang bisa diajak kerjasama, atau memanifestasikan pelanggan jika kamu punya bisnis atau jualan atau apapun itu ya, customer. Ini juga tentang kamu tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihanmu. Kamu pengen belajar untuk menerima apa yang terjadi, dan kamu pengen fokus sama apa yang kamu miliki sekarang atau apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Di sini juga ada semangat ya, semangat untuk perubahan yang lebih baik lagi dalam pekerjaan atau kehidupanmu ya. Di sini saya lihat kamu mau manifestasikan sesuatu, tidak hanya cuma berpikir doang atau menginginkan doang, tapi kamu benar-benar akan melakukannya di sini untuk membuat itu benar-benar terwujud. Ini apa ini? Ya, kamu akan lebih peduli sama pasanganmu jika kamu punya pasangan atau orang yang kamu cintai ya. Kamu akan tidak segan-segan untuk menunjukkan kepedulianmu. Sini juga kamu lagi suka bersedekah mungkin ya, atau membantu orang yang memang butuh bantuan. Di sini mungkin ada perkataan orang lain yang menyakiti, tapi sepertinya kamu mencoba untuk tidak terpengaruh oleh perkataan mereka. Mungkin beberapa dari kalian ditipu di sini ya, tapi King of Cups, tapi kamu mungkin sedih tapi mampu merelakannya. Bisa, maksudnya
meresponnya dengan dewasa dengan apa yang terjadi. Mungkin ada orang yang menyakitimu dengan perkataan atau semacamnya. Atau di sini ada tindakanmu sendiri yang akhirnya membuatmu kecewa sendiri ya. Queen of Wands. Ya, bakalan ada perubahan di mana kamu akan lebih percaya diri, lebih antusias dengan apa yang kamu lakukan, lebih passionate dalam mengerjakan pekerjaan. Ada perubahan juga, mungkin kamu akan naik jabatan atau kamu akan lebih disiplin dalam pekerjaan. Ada kemakmuran di sini yang bisa mengantarkan kamu pada kemakmuran dan rezeki yang deras. Intinya rezeki yang lancar ya. Di sini juga kamu ingin melakukan suatu perubahan dalam hidupmu, tapi masih sebuah rencana ya. Perubahan itu mungkin apa ini? Mungkin kamu ingin keluar dari zona nyamanmu ya. Mungkin selama ini kamu terlalu menutup diri atau semacamnya. The Empress, Ten of Swords, Seven of Cups. Ada tanggung jawab. Ya, kamu akan ada perubahan di mana kamu akan lebih bertanggung jawab dan lebih optimis sama hidupmu ya. Kamu yang down akan kembali semangat lagi, bangkit lagi, percaya diri lagi. Dan di sini juga banyak pilihan dalam hidupmu yang mungkin banyak hal yang pengen kamu nikmati atau lakukan ya, coba atau semacamnya. Bersemangat mengalami hal-hal baru. Lagi antusias untuk mengalami hal-hal baru. Di sini mungkin ada kabar tentang pernikahan, mungkin kamu diundang atau semacamnya. Atau kamunya mungkin lagi suka mencari informasi tentang pernikahan atau hubungan yang berhubungan dengan pernikahan ya, atau keluarga yang harmonis atau semacamnya. Ya, sepertinya ada kabar orang yang bakal menikah di sini ya. Orang itu bisa siapa saja. Mungkin mungkin orang yang pernah peduli juga sama kamu di sini. Seven of Wands. Death. Di sini ada situasi di mana kamu merasa tersudutkan ya, atau merasa diserang, atau merasa seperti dianggap musuh oleh beberapa orang. Tapi orang-orang tersebut sepertinya mulai berubah ya, malah jadi teman di sini. Oh, ini musuh jadi teman ya, bakal lebih akrab. Oke. Kita lihat lagi energi orang yang kamu fokuskan. Page of Swords, Four of Wands, Four of Swords. King of Cups, Six of Swords, Ten of Pentacles, Princess of Pentacles, Ace of Cups. Ada orang baru yang naksir kamu, penasaran sama kamu, dan kemungkinan perasaan dia semakin berkembang ya. Ada orang yang lagi jatuh cinta sama kamu dan suka stalkingin sosial mediamu.
Ya. Dia selalu penasaran tentang kabarmu. Mungkin di sini dia mendengar kabar kamu sakit dan itu membuat dia juga merasa sedih ya. Atau bisa juga dianya yang sakit di sini. Yang jelas orang ini peduli ya. Orang ini peduli sama kamu. Cuma memang ada hal yang terjadi dalam hidupnya yang membuat dia kecewa. Apakah cintanya ditolak atau ada hal yang mungkin membuat dia sedih di sini ya? Sehingga dia sepertinya memilih untuk diam di sini beberapa waktu. Mungkin kamu tidak melihat kabarnya atau semacamnya. Tapi dia akan kembali optimis lagi sama hidupnya ya. Sepertinya ada situasi yang dimana membuat dia merasa down banget dan sedih banget, dan mungkin ada hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya yang tidak seimbang di sini. Mungkin dia teringat masa lalu yang dimana itu sangat membuat dia terpuruk ya. Dia kadang masih teringat memori masa lalu itu ya, dan itu membuat dia sedih. Kalau masalah perasaan ya memang dia punya perasaan sama kamu, dan dia juga masih akan stalkingin kamu, cari tahu kabar tentangmu. Wow, ada konflik di sini ya. Mungkin dia pernah suka sama seseorang tapi hubungan mereka gagal ya. Mungkin ada perceraian atau perpisahan di sini. Yang dimana saya lihat kemungkinan dia sudah mulai bisa bangkit dan move on dari orang tersebut ya. Sepertinya hubungan dia dengan pasangan atau seseorang di masa lalu itu benar-benar tidak sehat banget ya. Ini apa ini? Dan ini punya beban ya. Mungkin dia tulang punggung keluarganya ya. Dia berusaha sekali untuk menafkahi keluarganya, membuat keluarganya terpenuhi kebutuhannya. Dia orangnya suka dengan keadilannya. Walaupun kadang dia malah terlalu keras sama dirinya. Dia terlalu banyak mengambil tanggung jawab. Ini juga tentang dia ada keinginan untuk menjadikan kamu juga pasangan hidupnya di sini ya. Dia orangnya peduli banget sama keluarganya. The Empress, Queen of Wands, Six of Wands, Two of Cups. Hangman.
Queen of Cups, Judgment, Five of Wands. Oke, di sini saya lihat yang jelas kamu adalah impian dia ya. Kamu adalah kriteria dia banget. Jangan ditanya kalau soal perasaan, dia sayang sama kamu, cinta sama kamu. Tapi di sini dia sadar bahwa mungkin dia merasa kurang ya. Ada konflik di sini, ada konflik diri. Atau mungkin dia merasa ada tantangan dalam hubungan ini, atau ada yang tidak suka dengan hubungan kalian, atau dia masih terlalu peduli dengan perkataan orang lain ya ketika mencintai seseorang. Nine of Swords ya. Dia kepikiran sama kamu, dia merindukanmu ya, dia pengen mengekspresikan perasaannya atau menunjukkan kalau dia peduli banget sama kamu. Dia cinta sama kamu, dia ya intinya kamu lah yang menarik di matanya. Dia terus kepikiran sama kamu di sini, terutama di malam hari ya. Intinya bagi dia kamu itu sangat menarik di matanya. Dia passionate juga sama kamu. Tapi di sini dia agak berhati-hati ya. Dia coba untuk gimana caranya untuk memenangkan hatimu, menarik perhatianmu. Kadang dia main dengan cara tarik ulur. The Emperor, The Hermit, Eight of Swords. Ya, ada kemungkinan dia akan coba di sini memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya sama kamu ya. Dia intinya pengen jadian sama kamu. Dia juga banyak berdoa untuk itu. Dan mungkin dia juga sudah merenung tentang perasaannya. Kalau dia memang benar-benar pengen bersamamu atau punya hubungan bersamamu. Dia mencoba untuk mengatasi ketakutannya terhadap penolakan mungkin ya. Dia ini sebenarnya takut ditolak ya, takut dipermainkan. Mungkin akan ada situasi di mana akhirnya dia lelah sendiri, memendam perasaan atau menahan perasaannya, sehingga akhirnya dia maju untuk menyatakan perasaannya sama kamu. Atau jika pun belum ya pasti karena ya itu takut ditolak, takut dipermainkan, sehingga masih menahan diri ya. Tapi beberapa dari mereka memang dia sepertinya terlalu kurang berani mengambil resiko di sini. Dia masih perhitungan sepertinya ya. Dia tidak ingin kalau ternyata dia menunjukkan perasaannya ternyata ditolak atau semacamnya. Masih perhitungan orangnya. Sehingga memang beberapa dari mereka memang agak lamban, bahkan terkesan pasif. Dimana akhirnya dia kemungkinan hanya cuma mengamatimu dari jauh ya. Coba kita lihat perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Itu tadi sudah apa belum ya? Eight of Cups, Justice. Terus kita lihat lagi ya, selanjutnya gimana? Selanjutnya dia masih pelin-pelan di sini, pengen jujur.
Oke, di sini saya lihat dia pelin-pelan ya. Tapi akhirnya dia memilih untuk ngekat kamu dari hidupnya atau move on darimu. Atau coba untuk biasa-biasa saja sama kamu. Ya, secara emosi tidak tersedia di sini. Ada situasi dia bakalan seperti menghindar dan terkesan dingin. Bukan seperti sudah biasa-biasa saja sama kamu. Ya, dia banyak pertimbangan di sini. Ya mungkin insecure atau semacamnya. Ya, ada situasi di mana dia memilih untuk apa ya? Diam. Ya, dia masih di zona nyamannya. Wow, dia berhati-hati banget di sini. Jaga jarak banget dianya. Mungkin ada maksud tersembunyi kenapa dia seperti itu. Mungkin untuk menarik perhatianmu ya. Nah, di sini dia mulai berani untuk menunjukkan kepeduliannya sama kamu. Mulai coba lagi ya. Bukan kemungkinan dia juga ada kepikiran untuk menikah sama kamu, membangun keluarga bersamamu. Tapi dia pengen tahu dulu apakah kamu juga menginginkan hal yang sama. Ya, dia kepikiran. Sepertinya perasaan dia masih belum berubah di sini ya. Dia masih pengen coba untuk kamu. Dia masih peduli sama kamu, bahkan kepikiran sama kamu. Ada situasi dimana dia galau banget karena mungkin dia merasa kamu sikapnya berubah ya terhadap dia. Itu membuat dia jadi cemas. Ya, tapi sepertinya saya lihat dia masih memang berharap sama kamu ya. Masih mengharapkanmu. Ya, masih kamu yang dia inginkan. Masih aktif nantimu. Coba kita lihat perasaan dia yang sebenarnya. Bahkan ada kemungkinan dia bakalan maju itu ya. Except for you. Ya. Mungkin ada hal yang dimana kamu dan dia, ada hal dimana dia merasa kamu ada sisi dirimu yang mungkin tidak seperti yang dia harapkan. Ya, tidak ada yang perlu khawatir jika kamu memang mencintainya. Karena dia juga cinta sama kamu. Di sini ya, ketika dia mulai mampu untuk menerima kamu, ada kemungkinan dia akan melamarmu. Nah, romantic feeling. Ya, ketika dia sudah percaya sama kamu, dia akan melamarmu. Dan dia juga punya romantic feeling terhadapmu ya. Kemungkinan dia romantis sikapnya ya terhadapmu. Ini dia suka flirting atau semacamnya. Inisial kamu dan orang-orang yang terkait. QLG XHUYAV WEBN FOTCZJST. Salam jenis kamu dan orang yang terkait. Virgo, Leo, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Leo, Libra, Pisces, Scorpio, Virgo, Cancer, Gemini, Capricorn, Taurus, Gemini, Scorpio, Gemini, Aries, Cancer, Gemini, Leo,
Aries, Libra, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Taurus. Oke, tolong untuk energinya. Terima kasih, bye-bye.